Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi ya di dalam pembelajaran biologi kita. Selawat berangkai kesan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga apa yang kita pelajari ini dan apa yang sudah kita ketahui, ilmu ini dimudahkan untuk kita amalkan, dan beliau memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan ini terlebih dahulu ya, Ustadz mau cek dulu kehadiran antum semua gitu ya. Jadi Ustadz beri waktu 1 menit setelah ini untuk tampilkan ya, untuk absensi ya, absensi. Oke. Jadi Ustadz tahu kehadirannya. Nah, kemudian Ustadz mengingatkan untuk ke depan ya, supaya kita lebih rapi dan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran, agar kiranya antum-antum semua di rumah tetap menggunakan seragam sekolah. Oke. Jadi biar bisa, walaupun secara daring ini, biar paham kita ini kondisinya lagi belajar gitu ya. Abdurrahman belum ada ya. Abdurrahman Faiz sudah. Oke. Zaidan ada? Belum. Fikri, oh iya, untuk nama lain kali dibuat nama lengkap ya, agar lebih mudah dalam proses absensi ya. Namanya buat nama lengkap saja, ataupun kalau memang nggak nama lengkap pakai nama depan. Nah, jadi lebih mudah dia melihat absensinya. Oke, Gadif. Oke, Hibatul Haki sudah, Hiban sudah. Muhammad Akil. Oke. Motorik sudah. Revandi sudah. Surya Fitra. Oke. Syukran, jazakallah khair sudah. Nah, bagaimana kabarnya semua? Insyaallah untuk selalu semua. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke. Nah, untuk agar lebih kondusif ya, ini untuk sementara Ustadz nyalakan dulu semua. Nanti setelah pembelajaran nanti Ustadz mute ya, untuk mute ya. Baru nanti kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pesan lewat WA ya. Nah, kemarin kita sudah sedikit penjelasan terkait sistem rangka. Nah, kita sedikit mereview ya, kemarin sudah fungsi rangka. Nah, kemarin kita ada rangka dibagi menjadi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Oke. Aksial dan apendikular. Oke. Coba Ustadz pengen dengar dulu Haikal dulu, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan rangka aksial, Haikal. Tafadhol. Rangka penyusun tubuh. Oke, taib. Aksial adalah rangka penyusun tubuh. Bagus, good. Masya Allah, tabarakallah. Penyusun tubuh meliputi tengkorak, tulang dada, hingga tulang panggul ya. Dan kemudian ada apendikuler. Apa itu apendikuler? Nah, Torik, apa rangka apendikuler, Torik? Alat gerak, good. Jadi rangka alat gerak itu termasuklah dia tangan dan kaki. Nah, buat antum-antum semua, coba bisa nggak kira-kira? Oke, tafadhol. Lengan dan kaki itu termasuk apendikuler ya. Nah, jadi ada tulang lengan atas namanya humerus, ya kan? Ada humerus, ada radius. Radius itu sejajar dengan jempol. Ya, radius jempol, radius, oke. Nah, sedangkan yang sejajar dengan kelingking itu namanya ulna. Radius jempol, radius kelingking, ulna. Oke. Nah,
pergelangan tangan, oke, pergelangan tangan ini yang bergerak seperti ini. Orang badminton lebih sering ya pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan namanya metakarpal, ya, metakarpal. Sedangkan kalau telapak tangan adalah karpal, metakarpal, karpal. Sedangkan jari namanya palanges. Saya ulangi, metakarpal, karpal, palanges, jari. Oke, humerus lengan atas, oke, lengan atas humerus, radius, ulna, metakarpal, karpal, ini telapak tangan karpal, jari palanges, oke, jari palanges. Nah, sedangkan kalau kaki, nah kaki tulang paha kan pertama, tulang paha nama latinnya adalah femur, femur, femur ya, femur. Jadi kalau makan kita makan femur ayam. Nah, berarti udah tahu ya femur ayam itu apa? Paha ayam. Good. Nah, oke, good. Berikutnya ada tulang kering ya. Tulang kering. Biasa kalau pemain sepak bola itu yang pakai deker tuh. Yang pakai deker menutup di depan. Kalau kita nggak pakai deker bisa biru-biru kaki kita tuh. Ya. Nah, itu tulang kering. Tulang kering namanya tibia. Tibia. Oke. Tibia. Oke. Di belakang tulang kering walaupun ada daging tebal ya. Nah, betis. Maka tulang betis. Tulang betis. Nah, tulang betis namanya adalah fibula ya. Fibula. Oke. Fibula. Ini dia, fibula. Nih ya. Fibula, tibia, fibula nih. Baru ada pergelangan kaki. Mata kaki kita itu pergelangan kaki, namanya metatarsal. Kalau pergelangan tangan namanya metakarpal, maka kaki metatarsal ya. Tarsal itu kaki. Oke, kalau pemain sepak bola biasa cedera di bagian situ, itu bagian metatarsal. Nah, sedangkan kalau telapak kaki ya. Oh ya, meralat sedikit ya. Tadi tulang pergelangan kaki tarsal ya, berarti tadi kalau pergelangan tangan karpal ya. Karpal. Tapak metatarsal kalau kaki, tapak kaki metatarsal, kalau tapak tangan metakarpal. Baru jarinya tetap palanges. Ini dia ya. Ini dia. Oke, ini penyusun tubuh kita. Ini tengkorak, ya, tengkorak. Nah, ini tulang dada, sternum yang ini depan nih. Ini tulang dada namanya. Ini tulang rusuk, costa, tulang rusuk. Ini tulang belakang memanjang sampai dengan leher, vertebrae. Oke. Ini tulang selangka, penghubung antara bahu kita itu tulang selangka, clavikula. Kalau yang di belakang, di punggung kita itu namanya tulang belikat atau scapula ya. Jadi tengkorak, sternum, costa, ya kan? Vertebra, ya kan? Ilium atau panggul. Nah, clavikula, scapula itu bagian dari penyusun rangka aksial. Sedangkan apendikuler tangan dan kaki tadi, humerus, oke, radius nih, jempol ya, ulna, karpal ya, pergelangan tangan karpal, telapak tangan metakarpal, jari palanges. Nah, sedangkan kaki femur, oke, tempurung lutut namanya patella, patella ya, tulang kering tibia, tulang betis fibula, tarsal pergelangan kaki, metatarsal telapak kaki, dan palanges jari ya. Jadi jari mau jari tangan mau jari kaki namanya palanges. Oke, good. Nah, sekian untuk rangka aksial dan apendikuler. Nah, berikutnya kita masuk
penghubung antar tulang. Nah, ayo kemarin Ustadz sudah sedikit menjelaskan ya terkait penghubung antar tulang. Nah, coba yang baru muncul nih Royan. Ya Royan. Apa sebutan lain penghubung antar tulang Royan? Sendi Ustaz. Good, Masya Allah. Sendi ya, sendi. Jadi sendi itu adalah menghubungkan antar tulang satu dan tulang yang lain. Ya, jadi sendi itu adalah penghubung antar tulang. Sendi dibagi menjadi 3. Ini dia. Ya. Sendi dibagi 3 nih dia nih. Oke. Sinartrosis, amfiartrosis dan diartrosis. Oke. Nah, sinartrosis itu adalah sendi mati. Apa tadi sinartrosis? Sendi mati. Kenapa dikatakan sendi mati? Ada yang bisa ngasih alasan? Iya, good, bagus. Siapa itu tadi yang jawab? Sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya di tengkorak dan tulang dada. Good. Oke, amfiartrosis adalah sendi yang sedikit dapat digerakkan. Nah, jadi dia sendi kaku. Dibilang bisa bergerak, tapi nggak bisa bergerak terlalu bebas. Dibilang diam, tapi dia bisa bergerak walaupun sedikit. Nah, contohnya itulah dia tulang belakang. Oke, jadi apa tadi amfiartrosis? Sendi kaku atau sedikit yang dapat digerakkan. Contohnya adalah tulang belakang. Good. Nah, berikutnya ada diartrosis. Nah, diartrosis itu adalah sendi gerak. Ya, good, sendi gerak. Jadi namanya juga sendi gerak, maka sendi yang bebas melakukan pergerakan adalah diartrosis. Oke. Sinartrosis sendi mati, amfiartrosis sendi kaku, diartrosis sendi gerak. Nah, sendi gerak nanti baru dia dibagi lagi. Oke. Ada sendi peluru. Nah, apa itu contoh sendi peluru? Nih dia peluru. Dia bisa bergerak ke segala arah. Kalau tahu persneling mobil ya. Persneling mobil itu kan bisa kemana aja ya. Itulah contoh pergerakan dari sendi peluru. Contohnya pada pangkal bahu, good, dan pangkal paha. Ya, itu sering muncul di soal ya, sendi peluru itu. Nah, jangan patokannya sendinya karena dia bisa berputar dikatakan sendi putar, salah. Sendi putar hanya dimiliki oleh leher atau tulang atlas di sini. Ya, dia menggerakkan 180 derajat saja. Oke, itu sendi putar. Tapi kalau sendi peluru dia ke segala arah. Itu sendi peluru, oke? Nah, tapi kalau sendi putar hanya 180 derajat. Itu ya. Nah, sendi engsel tentunya sudah tahu ya, kerjanya seperti engsel, hanya satu arah dia. Ya kan, pintu, good. Ada bisa ke dalam atau bisa keluar. Contohnya pada siku dan lutut. Oke. Nah, sendi pelana. Nah, sendi pelana itu seperti halnya ibu jari. Jadi gerakan ibu jari itu kan bisa muter-muter nih. Nah, itu adalah contoh gerakan ibu jari. Ya, itu sendi pelana tuh. Hanya sedikit bergeser saja, namun pergerakannya agak bebas. Begitu juga dengan tulang belakang. Kalau tulang belakang bisa bergerak seperti ini, itulah dikatakan sebagai sendi pelana. Oke. Berikutnya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kelainan gangguan pada tulang. Ya. Pada tulang gangguannya banyak, bisa karena kekurangan kalsium, bisa karena aktivitas kita, bisa karena infeksi kuman ya, atau kecelakaan ya. Contoh nih yang pertama adalah fraktur. Fraktur artinya adalah patah tulang.
fraktur. Jadi kalau bahasa dokter dibilang tulangnya mengalami fraktur. Nah, berarti patah tuh tulangnya. Ya. Fraktur itu dibagi dua. Ada fraktur tertutup, ada fraktur terbuka. Coba lihat ini. Yang A itu fraktur terbuka, ini dia nih. Keluar tulangnya. Itu bahasa kita dibilang patah tebu dia. Ya, patah tebu. Sedangkan kalau fraktur tertutup, nah ini dia patah tapi masih di dalam. Ya, di dalam. Nah, kemudian fisura. Fisura itu retak. Nah, retak ini gambarnya yang D ya. Ini retak. Oke, retak. Retak itu hanya ada muncul gerakan satu garis gitu di tulangnya. Retak. Namanya retak, beda ya. Retak sama patah. Kalau patah itu terbelah menjadi dua. Kalau retak hanya nampak seperti mulai patah, namun belum patah. Baru remuk. Nah, kalau remuk itu sudah hancur ya. Sudah hancur. Nah, biasanya cedera fraktura ini disebabkan karena kecelakaan. Ya, makanya hati-hati kita dalam segala aktivitas. Ya, kalau main futsal boleh, tapi jangan layaknya atlet. Ya, cari keringat saja karena kita tidak terbiasa dengan gerakan yang berat karena dapat menyebabkan cedera. Kemudian ingat kita bermain futsal itu dengan teman, bukan mencari uang seperti halnya atlet. Karena kalau ada apa-apa terjadi patah tulang saat itu antum yang rugi. Oke, jadi santai saja, hanya sekedar mengeluarkan keringat berolahraga. Berikutnya gangguan tulang karena kebiasaan. Oke, kebiasaan ini dia. Ada skoliosis. Yang B, skoliosis depannya huruf S. Jadi tulang belakang kita seperti huruf S. Ya, skoliosis. Bisa ke kiri, bisa ke kanan atau sebaliknya. Nah, kalau orang membungkuk, nah karena terkebiasaan dia membungkuk, namanya kifosis. Kifosis. Sedangkan kalau dia menonjol ke depan tulang belakangnya seperti gambar nomor D ini, itu adalah lordosis. Kita ulangi, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Makanya perhatikan kebiasaan tubuh kita karena itu berpengaruh. Nah, saat posisi kita salah tidur, kecetit kan lehernya. Nah, itu sebenarnya seperti halnya ini gitu, hanya saja karena terjadi di bagian leher, jadi dia sifatnya tidak tidak selamanya gitu ya, gitu. Iya, good, tidak permanen, betul. Oke. Nah, berikutnya ada gangguan persendian. Nah, gangguan persendian yang pertama artritis atau radang sendi. Radang sendi itu banyak ya. Nah, radang sendi itu banyak ya. Bisa karena pendarahan di sendi ya, atau bisa juga karena disebabkan asam urat ya. Nih, artritis gout itu disebutlah dia asam urat. Ya. Artritis gout itu asam urat. Osteoartritis itu perdarahan nih dia. Nih, menipisnya tulang rawan pelindung sendi, terkikis sendinya. Itu dia, osteoartritis. Jadi kalau artritis gout itu asam urat. Asam urat biasa orang udah tua ya, sakit dengkulnya sakit gitu kan. Karena banyak makan kacang-kacangan gitu kan. Nah, ataupun osteoartritis, sendinya tipis. Karena tipis jadi tergesek dengan tulang itu sakit. Ngilu-ngilu gitu ya. Adapun artritis eksudatif itu seperti halnya terisinya rongga sendi oleh getah radang. Ini biasanya ditandai dengan sendi yang membengkak. Ya, karena rongga sendi tadi terisi getah radang. Jadi contohnya ini misalnya kan ada sendi ini ya, ini sendi. Nah, ini kan ada rongganya nih, ini ada cairan sinovial nih rongga sendi. Nah, ini berisi cairan sehingga sendi itu membengkak. Itu tadi dia artritis ekskudatif. Apa nih ya? Nah, berikutnya ada dislokasi. Namanya juga lokasi ya, tempat. Dis itu perpindahan tempat. Jadi sama kayak misalnya tempurung lutut geser ataupun mata kaki geser. Bahasa kitanya keseleo. Nah,
Kesleo itu di bahasa ilmiahnya adalah dislokasi. Oke. Nah, berikutnya ada ankilosis. Nah, ankilosis itu terjadi apabila sendi sama sekali nggak bisa digerakkan. Ya. Disebabkan karena tulang rahang melebur dengan tulang tengkorak. Nah, jadi dalam arti dia terjadi di sini nih, rahang. Nggak bisa digerakkan, kaku dia. Nah, berikutnya ada rematik. Nah, orang biasa rematik itu karena katanya mandi malam-malam gitu kan. Nah, jadi sebenarnya rematik itu adalah gangguan berupa segala rasa sakit pada semua alat gerak. Jadi kalau rasa badan kita pegel-pegel itu sebenarnya bagian dari rematik, ya. Cuma bedanya permanen atau tidak. Nah, ya. Jadi kalau orang tua biasanya rematik sebenarnya lebih kepada kurangnya mengkonsumsi kalsium, khususnya susu, ya. Gitu. Ini dia, seperti tulang, otot, ligamen dan sendi itu bagian dari rematik. Oke, sampai sini clear mungkin ya untuk gangguan pada persendian. Ada pertanyaan? Silahkan diajukan. Oke, tidak ada ya. Nah, kita lanjut ke otot. Otot adalah alat gerak aktif atau pasif? Aktif, good. Otot adalah alat gerak aktif karena dia yang bergerak ya. Otot dibagi 3, otot luri, otot polos, dan otot jantung. Otot luri itu disebutlah dia otot rangka. Otot rangka. Otot polos disebutlah dia otot penyusun saluran pencernaan. Kalau kita biasa makan ampel ayam, usus ayam itu otot polos berarti. Pembuluh darah itu otot polos. Sedangkan otot jantung udah jelas sesuai namanya adalah penyusun organ jantung. Nah, nanti sifat-sifatnya dipelajari ya, dibaca-baca kembali terkait sifat masing-masing itu berbeda. Otot rangka itu bergerak secara sadar. Sadar dia berdasarkan perintah otak. Tapi kalau otot saluran pencernaan dan otot jantung itu bekerja secara tidak sadar. Apa tandanya itu sadar? Tandanya ketika kita lupa. Nah, kalau kita lupa bergerak berarti itu otot sadar. Nah, pertanyaannya otot jantung pernah lupa nggak kita berdetak? Nah, betul, lupa napas. Nah, berarti itu adalah bagian dari otot polos ataupun otot jantung juga itu termasuk gerak tidak sadar. Gitu ya. Demikian, untuk selebihnya nanti dipelajari. Nah, ini dibaca-baca juga pergerakan ya. Ini buku yang sudah e-book yang sudah Ustadz bagikan. Ini pergerakan otot. Jadi daging itu sama dengan otot. Jadi kalau dibilang daging manusia berarti itu otot manusia. Daging lembu berarti itu otot lembu. Daging kambing berarti itu otot kambing. Jadi daging itu sama dengan otot. Nah, perbedaannya dengan urat. Nah, bakso urat. Nah, urat itu sebenarnya apa sih? Ayo. Ada yang tahu apa itu urat? Nah, jadi urat itu adalah persepsi masyarakat terhadap pembuluh darah biasanya. Urat. Tapi kalau otot lebih kepada daging. Jadi bilang bakso urat sebenarnya kurang tepat. Yang ada bakso daging ya. Demikian. Oke. Jadi otot itu punya serabut-serabut otot nih dia. Makanya daging itu kan dia ada serabut-serabutnya. Makanya sering nyangkut di gigi misalnya. Ya betul, serat-seratnya. Nanti serat-seratnya kan ada beda tuh. Ada yang kasar, ada yang halus. Nah dari situ udah nampak jelas tuh. Nah serabut otot tadi, serat-serat tadi disebutlah dia sebagai miofibril. Mio itu artinya otot, fibril itu serabut. Ya. Nah baru nanti ini dia diperbesar lagi, ini dia ada daerah gelap terang. Nah daerah gelap terang inilah yang disebut kenapa otot rangka dikatakan sebagai otot lurik. Karena lurik itu identik dengan gelap terang. Luriknya lurik coklat misalnya, lurik hitam oranye misalnya, seperti harimau. Nah lurik kan berarti kan bagian satu sisi yang berbeda warnanya. Seperti itu ya. Nah otot polos. Nah, otot polos bentuknya seperti ini. Nah, teksturnya lebih halus, geraknya tidak sadar ya. Kemudian dia, ini dia gerak tidak sadar, involunteer gerak tidak sadar. Kalau volunteer gerak sadar.
Apa? Volunteer gerak sadar. Involunteer adalah gerak tidak sadar. Oke, ada pertanyaan nih. Ustadz, kalau misalnya kesemutan, itu kenapa ya? Apa karena nggak ada gerak sama sekali? Ingat, dalam sistem gerak, dalam teknis bergerak, selain otot, selain tulang, juga perlu yang namanya sistem saraf. Ya, karena otot rangka itu kan gerak sadar, perlu perintah otak. Jadi kalau kita lebih kepada kesemutan itu kepada gangguan saraf. Makanya kalau misalnya gangguan saraf itu bisa juga terjadi karena ada penyumbatan pembuluh darah. Kenapa? Karena oksigen terhambat, gitu ya. Sehingga dalam proses penghantaran impuls saraf juga terganggu, ya. Jadi sebenarnya kesemutan itu pertanda satu, aliran darah tidak lancar, ya, aliran. Makanya kalau kita terlalu lama menindih sesuatu, tangan kita di posisi yang terlalu lama, itu bisa kesemutan. Kenapa? Karena pembuluh darah itu terhambat. Oke, jadi kesemutan itu sebenarnya lebih kepada saraf dan pembuluh darah, bukan otot. Oke, kalau otot namanya kram otot. Kram itu seperti tertarik dia, itu kram. Itu baru bagian otot. Tapi kalau kesemutan tidak. Kesemutan itu lebih kepada gangguan saraf. Makanya gangguan peredaran darah, kesemutan di tangan bisa pertanda stroke ringan bahasanya. Kenapa? Karena terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ustadz, makhluk hidup bisa lupa napas. Nah, logikanya bisa nggak lupa napas orang? Nggak mungkin, oke? Nggak mungkin, oke? Makhluk hidup itu nggak mungkin lupa bernapas karena dia secara tidak sadar. Sedangkan kalau nggak sadar aja, ketika kita tidur, kita masih tetap bernapas. Kenapa? Karena otak kecil kita yang mengatur itu. Nanti di sistem saraf itu diatur ya. Oke, waktu kita nggak banyak, tinggal 4 menit lagi. Penyebab kesemutan apa Ustadz dan cara mengatasinya? Nah, kan tadi sudah Ustadz bilang, kesemutan itu adalah gangguan peredaran darah. Jadi harus dilancarkan peredaran darahnya. Gimana caranya Ustadz? Gerak-gerakkan atau dipijit-pijit. Oke, atau dikompres dengan air hangat. Karena air hangat itu memperbesar atau memperlebar pembuluh darah. Sedangkan sebaliknya kalau dikompres dengan air dingin, maka pembuluh darah menyempit. Oke? Demikian. Mungkin itu aja. Nah, terkait untuk pembelajaran hari ini, nanti insya Allah tugas akan Ustadz share di grup ya, di grup. Nah, di grup. Oke. Nah, Ustadz sedikit ingin mengabsen kembali untuk yang baru-baru hadir mungkin ya. Saya ada 2 menit lagi. Nah, jadi untuk antum semua agar kiranya tugas itu tetap dikerjakan ya. Yang belum remedial agar ditanyakan kembali. Ya kan? Nilainya gimana Ustadz gitu kan? Oke, mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz memohon maaf ya. Oke. Ntar Ustadz absen dulu sedikit. Abdurrahman gak ada ya. Zaidan gak ada. Azkia ada Azkia. Nggak ada ya. Capra udah ada Capra. Capra nggak ada ya. Mana Capra? Oh ya itu dia. Capra. Kayak lain kali pakai nama lengkap jadi bisa enak. Dio ada Dio. Nggak ada. Farhan ada ya, hadir ya. Farhan hadir. Oke. Fazli hadir. Manzal ada Manzal. Gak ada ya. Maulid gak ada. Hafiz ada Hafiz ya. Mana Hafiz? Nggak ada. Oh Farhan ada. Hafiz gak ada. Irfan ada. Nabil Rangkuti ada ya. Reza ada. Safirul tidak ada. Wahyu ada Wahyu. Gak ada ya. Muhammad Nabil ada. Oke. Mungkin untuk sekian untuk hari ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.